Tema kita pagi ini hatinya untuk Indonesia. Hati Tuhan untuk Indonesia. Saudara, kita tahu bahwa Indonesia itu ada di hati Tuhan. Ada beberapa fakta yang kita akan lihat sebentar ini kalau memang Indonesia itu di hati Tuhan. Pertama, letak geografis. Saudara, bumi itu tengah-tengahnya persis ada garis namanya khatulistiwa atau ekuator. Nah, ternyata di dunia ini tidak banyak negara yang dilewati garis khatulistiwa atau negara yang ada di ekuator. Itu tidak banyak. Siapa yang pernah menghitung, beritahukan saya di Zoom, Instagram, Facebook saya, tolong ditulis. Ada berapa puluh negara yang ada di garis khatulistiwa. Nah, dari semua negara yang ada di garis khatulistiwa, maka Indonesia itu negara besar satu-satunya dibandingkan yang lain yang ada di khatulistiwa ini. Nah, apa pentingnya di tengah-tengah ya antara bagian utara bumi dan bagian selatan bumi? Wah, ini luar biasa. Strategis sekali. Indonesia ada di 3 lautan besar. Atlantik, Pasifik, dan lautan Hindia di bagian selatannya. Dan 3 lautan besar ini menghubungkan benua-benua yang ada di dunia. Hebat sekali. Indonesia secara letak strategis itu ada di Ring of Fire. Tahu istilah Ring of Fire? Yaitu gugusan gunung-gunung berapi. Nah, Jepang itu banyak, lalu Filipina, ya. Tapi Indonesia ini negara yang paling banyak gunung berapinya. Oh, ada yang sudah nulis. Ada 13 negara yang dilewati garis khatulistiwa. Saya harus baca ini ya. 1 Ekuador, 2 Brasil, 3 Kolombia, 4 Gabon, 5 Sao Tome, 6 Principe, Sao Tome dan Principe 1 negara, lalu yang ke-7 Republik Demokratik Kongo, ya Republik Kongo, Uganda, Somalia, Kenya, Maladewa, Indonesia, dan Kiribati. Wah, terima kasih Pak Filipus, bisa cepat sekali. Bayangkan dari 270-an negara di dunia, hanya 13 yang ada di khatulistiwa, dan dari 13 negara ini Indonesia paling besar. Ya, nomor 2 Brasil, ya cukup besar juga. Nah, apa manfaatnya Ring of Fire? Ya, apa manfaatnya jalur gunung berapi yang sangat ganas, menakutkan? Sebenarnya dampaknya itu besar. Negara-negara yang ada gunung berapinya itu pasti negara yang subur. Maka itu Indonesia ini suburnya luar biasa. Sudah terbukti ratusan tahun bagaimana kekayaan alam Indonesia, rempah-rempahnya memperkaya Eropa. Nah, saingan Indonesia itu India soal rempah-rempah. Betul. Ada yang nulisin lagi. Nah, waktu Gajah Mada menjadi, kalau saya pakai istilah sekarang, presidennya Nusantara, ini karena orang hebat. Maka ada istilah dalam bahasa Jawa untuk Nusantara ini. Negara yang, sebentar saya harus menyebutkan satu persatu ya.
Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Nah itu dalam istilah Jawa, negara yang gak akan kekurangan pangan, negara yang kaya, yang gak habis dimakan. Ya, loh Jinawi Toto Titik Tentrem Kerto Raharjo. Itu istilah yang dipakai oleh Mahapati Gajah Mada. Nah, Indonesia ini juga negara yang paling unik. Saudara, kalau kita baca di kitab Wahyu, ya pasal 5 ayat yang ke-10, di situ ada 4 kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus memberikan pewahyuannya. Ya, coba kita lihat dulu Wahyu 5 ayat 10. Wah, hebat sekali. Nah, bukan cuma subur tanahnya, maka bagi bangsa-bangsa di dunia, penduduk Indonesia ini manusia nggak takut bahaya karena hidupnya di atas gunung berapi. Jadi istilah saya ya, tanpa Tuhan pun orang Indonesia itu sudah hebat, nggak perlu takut dengan bahaya karena gunung berapinya. Saudara bisa bayangkan, ya lihat itu dari ujung Sumatera, kita lihat Bukit Barisan yang memanjang dari Aceh sampai ke Lampung. Hanya Kalimantan, ya salah satu pulau yang nggak ada gunung berapinya di Indonesia. 5, Wahyu 5 ayat 10. Ada 4 istilah yang dipakai di sini yang kita akan melihat. Wahyu 5 ayat 10. Nah, ini untuk Indonesia jelas sekali. Oh, coba ayat 9. Maaf ya, ayat 9. Ayat 9, Wahyu 5. Pagi nak, ini anak-anak saya dari Nabire, nyapa selamat pagi. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan, 1 dari tiap-tiap suku, 2 dari tiap-tiap bahasa, 3 dari tiap-tiap kaum, 4 dari tiap-tiap bangsa. Saudara, jangan menganggap remeh 4 istilah ini, suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ini dahsyat sekali. Saya beri contoh. 3 negara. 1 Eropa. Eropa ini terdiri dari sekian puluh negara. Dan Eropa punya sekian puluh bahasa. Tapi bahasa budaya Eropa ini satu rumpun. Maka itu di antara orang-orang Eropa, bangsa Eropa, mereka tidak terlalu kesulitan kalau mereka harus belajar bahasa dari saudara-saudara tetangga-tetangganya. Karena satu rumpun. Dan Eropa ini ada di suatu pulau besar. Ya, lautnya cuma di pinggir-pinggir saja. Nomor 2, itu India. India itu bangsa yang besar juga. Sekarang Tiongkok sudah kalah. Sekarang India nomor 1 penduduk terbanyak di dunia, baru Tiongkok, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, yang kelima Brasil, penduduk yang terbesar. Nah, India itu juga banyak bahasanya, ya, sukunya juga banyak. Tapi mereka tetap satu rumpun, ya, dan budayanya juga satu akar yang sama, hampir sama. Dan mereka tinggal di sebuah pulau besar, kalau saya pakai kata pulau. Nomor 3 itu Tiongkok. Tiongkok juga
juga sama seperti yang lain. Ya, bahasanya banyak, budayanya juga banyak. Tapi mereka tetap satu rumpun. Ya, dan budayanya juga satu akar. Dan mereka tinggal di satu pulau yang besar. Tapi Indonesia beda. Ini loh. Ya, 4 hal ini. Indonesia beda. Saudara lihat dari Papua ke Maluku saja. Walaupun sama-sama Melanesia, keriting, hitam, termasuk NTT. Jadi Indonesia ini uniknya lagi, satu-satunya negara di dunia yang ada Asianya dan ada Melanesianya. Jadi rumpun Melayu itu NTB, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Itu rumpun Melayu. Tapi NTT, Maluku, Papua itu bukan Melayu, itu Melanesia. Terus bahasanya beda-beda, budayanya beda-beda, lalu letaknya pun, bayangkan, 17.000 sekian ratus pulau. Jangan main-main dengan Indonesia. Dan terpencar jauh-jauh. Maka itu ketika Mahapati Mojopahit yang namanya Pati Gajah Mada membuat sumpah Amukti Palapa. Ternyata ini siapa? Tolong di mute ya. Bisa di mute ya. Oke. Nah, maka itu satelit pertama yang dimiliki oleh Indonesia zaman Pak Soeharto disebut satelit Palapa. Karena apa? Maaf. Karena Mahapati Gajah Mada sudah punya visi untuk menyatukan Nusantara yang terdiri dari ratusan suku, ya ribuan bahasa. Saudara yang belum tahu harus tahu, di Papua saja diperkirakan itu satu pulau lebih 600 bahasa. Itu hanya untuk Papua saja. Jadi Indonesia ini betul-betul negara yang hebat sekali. Saudara, Asia, Melanesia, ratusan suku, ribuan bahasa, beda budaya, beda lokasi, dan semuanya beda. Nah, jadi kalau kita lihat Wahyu 5:9 tadi, coba tayangkan lagi Filipus, supaya Papa nggak salah menyebutkan. Coba tayangkan, baca ini, Wahyu 5:9. Wih, ini luar biasa. Dari tiap-tiap suku. Nah, iyalah Mas, itu baru Papua saja. Dan diperkirakan setiap tahun paling tidak ada 3 bahasa yang punah. Ya, dari mana saya punya data ini? Dari saudara kita di lembaga Kartidaya. Kartidaya ini lembaga Kristen khusus penterjemah Alkitab. Nah, mereka ini yang meneliti bahasa di Papua. Rata-rata ada 3 bahasa setiap tahun yang punah. Karena penuturnya sudah habis. Di Papua itu ada 1 bahasa yang penuturnya itu kira-kira cuma 40 orang. Bisa bayangkan hebatnya itu. Tiap-tiap suku, lalu tiap-tiap bahasa, suku dibedakan lagi dengan kaum, ya, suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saya mulai dari belakang. Bangsa itu bangsa Indonesia. Kaum, contoh Jawa. Kalau saya sebut Jawa, itu nggak bisa disamakan semua di Pulau Jawa itu orang Jawa. Tidak. Buktinya, lihat itu, jangan marah ya. Orang Jakarta, orang Sunda. Itu tidak pernah ngakui kalau mereka tinggal di Jawa. Karena kalau ada
ada orang Jakarta, ada orang Sunda, mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau ke Surabaya, pasti bilang, kami mau ke Jawa. Ya itu lucu. Nah kalau ditanya, lah saudara tinggal di mana? Tinggal di Pulau Jawa. Tapi ini bukan Jawa. Ya terserahlah. Nah itu istilah mereka. Jadi bangsanya Indonesia, tapi kaumnya. Jadi nyebut Jawa. Ada Jawa Osing, itu paling ujung Banyuwangi, ya ada Jawa Tengger, itu sisa-sisa kerajaan Mojopahit yang ditaklukkan Islam dari Hindu. Mereka yang tinggal di Pulau Jawa ada di pegunungan Tengger, Bromo. Lalu yang lari keluar Jawa, mereka lari ke Pulau Bali. Jadi Hindu Bali dengan Hindu India itu beda. Hindu Bali dengan Hindu Jawa Tengger itu beda lagi. Jadi kalau ingin tahu peradaban Majapahit, itulah Jawa Tengger dan orang Bali. Ada lagi Jawa Banyumasan, ya, ada lagi Jawa Solo, Jawa Cilacap, beda. Jawa Purbalingga, beda. Begitu pula Batak, kaumnya banyak, sukunya Batak. Sebutan apa saja, Karo, Toba, Mandailing, Pak-Pak, ya, apalagi saya nggak bisa nyebut satu-satu. Begitu pula Dayak. Wih, saya lama di Kalimantan Timur tahun 75 bulan November sampai April 76. Itu saya ada di 6 suku Dayak. Tonyoy, Benua, Bentian, Kenya, dan Punan. Beda semua bahasanya, beda semua budayanya. Kalimantan Barat, Dayak mana? Ada Ahe, ada Bekati, ada apa lagi saya nggak apa. Lihat orang Riau, masih ditanya Riau yang mana? Ada Riau daratan, ada Riau kepulauan. Wih, saudara, kalau ngomongin bangsa kita ini nggak habis-habis. Dahsyat Tuhan kita. Maluku juga beda bahasanya. Antara kei besar dan kei kecil itu satu gugusan di Maluku Tenggara. Beda lagi bahasanya. Belum lagi yang Maluku Saparua, ya, yang Maluku Tobelo, ya, Maluku Utara, Halmahera, beda lagi. Woi, dahsyat Indonesia ini. Harap mengerti. Jadi bangsanya bangsa Indonesia, sukunya suku apa, dari tiap suku masih dibagi kaum dan bahasa. Sudah, pokoknya cari sendiri. Nah, bagi yang belum tahu, padahal seorang orang Indonesia, kagumi ini. Hebat sekali. Nah, kembali ke ayat 9, Wahyu 5. Ini iman kita. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini untuk penginjilan, menyelamatkan Indonesia, bukan mengkristenkan Indonesia. Bedakan. Cukup pakai satu ayat ini saja. Dan ini iman saya sejak tahun 70-an tentang Indonesia. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Yesus, anak domba, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih sebagai korban. Dan dengan darahmu engkau telah aja, bukan akan, engkau telah. Wih, ini luar biasa. Telah apa? Telah membeli mereka bagi Yahweh Tuhan dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saudara, sampai suatu hari tahun 70-an, saya mendapat kisah yang luar biasa, ya, di Kalimantan Timur, Sungai Mahakam, gara-gara ayat ini. Kisahnya begini. Tahun itu masih susah alat transportasi, ya.
Lalu ada pengusaha dari Samarinda masih hidup, walaupun sudah kusur, ya, namanya Pak Halim di Samarinda, membelikan sebuah sepeda motor untuk seorang hamba Tuhan di pedalaman Sungai Mahakam, kalau sekarang Kabupaten Kutai Barat. Nah, saya kenal pendeta itu, saya kenal juga Pak Halim ini. Suatu hari tahun 81, kalau tidak salah 82 saya. Balik lagi saya ke pedalaman itu bersama Pak Halim di satu desa. Kami sampai, terus Pak Halim ini saya ngeliat, kok muterin rumah pendeta ini kenapa? Saya tanya, Pak Halim nyari apa? Saya nyari motor. Maksudnya, loh, 2 tahun lalu saya itu belikan pendeta ini motor. Terus saya bilang, ya tanya saja toh. Enggak enak. Loh, akhirnya saya tanya, Pak, 2 tahun lalu Bapak diberikan motornya oleh Pak Halim. Katanya, maksudnya, iya katanya saya diberikan motor. Nah Pak Halim dengar itu, teriak dia. Loh kok katanya? Saya kan sudah kirim kwitansi lunas. Itu tahun itu belum ada istilah kredit motor. Harus beli lunas. Oh iya, saya dapat kwitansi itu. Dengar saudara, ini kisah nyata. Dia masuk, pendeta ini, ke dalam kamarnya. Ini kwitansinya masih ada. Saudara dengar, ini kisah nyata. Pak Halimnya itu yang mau marah, yang mau tertawa. Loh, kenapa nggak diambil motor ini? Loh, saya tidak tahu. Katanya motor. Saya cuma dapat kertas ini. Saudara maaf, ini orang pedalaman. Saya tertawa ngakak, saudara. Pak Halim nggak jadi marah, lihat saya tertawa. Itu bukti saya sudah bayar. Nah, masalahnya, saudara, waktu itu dari Samarinda untuk bawa motor ke pedalaman itu harus naik taksi air namanya, taksi sungai. Itu perjalanan paling cepat 18 jam. Baru nyampe ke Melak. Nah, dari Melak untuk ke kampung Mencimai, dekat Barong Kongkok, di tempat pendeta itu harus dinaikin lagi. Kalau jalan kaki masih 3-4 jam zaman itu. Jadi Pak Halim ini pengusaha ini nggak mau repot, jadi cuma kirim kwitansinya. Nah Pak Halim juga mikir, ini dealernya kurang ajar juga. Kenapa barang sudah lunas kok tidak diberitahu kalau belum diambil? Seandainya dia lapor, saya akan cek. Saudara, pendeta ini baru sadar, oh ini sudah lunas toh. Dalam hati saya, ampun, 2 tahun kamu tersiksa, jalan kaki kemana-mana, padahal sudah punya motor. Begitu selesai diskusi, Wahyu 5:9 muncul di roh saya. Kalau begitu penginjilan itu nggak pernah susah, sebab sudah dibeli oleh anak domba yang tersembelih dan harganya lunas dibayar oleh darah Yesus. Masalahnya banyak gereja Oon dan Blokon tidak pernah tahu bahwa salib Golgota itu kwitansi lunas untuk tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dan tiap-tiap bangsa. Aminkan ini, saudara. Maka itu sampai hari ini saya nggak pernah mengalami kesulitan dalam penginjilan. Karena saya tunjukkan surat lunas ini kwitansi kepada si kunyuk orang ngajar itu. Sudah lunas. Berikan dia. Sudah dibeli oleh anak domba itu. Ini luar biasa. Ya inilah Indonesia. Hal yang berikut, kita harus tahu konsep ini. Apakah kebetulan kalau Indonesia menjadi negara penduduk Islam
terbesar di dunia. Ada rahasia yang luar biasa. Ketika Ismail mau mati karena kehausan, masih ingat jeritan Hagar? Lalu Yahweh Tuhan berjanji, aku mendengar tangisan anak ini. Dia akan jadi bangsa yang besar. Jadi ketika Tuhan izinkan mereka menjadi terbesar di dunia, dan itu adalah saudara kita. Yang satu papa tapi lain mama. Tuhan sudah beli mereka juga. Saudara lihat hari-hari ini bukti jawaban doa, nubuatan, janji Yahweh Tuhan untuk Ismail tergenapi. Wah, luar biasa. Saya nggak perlu ngomong ini, semua kita tahu maksud saya. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang luar biasa untuk keturunan Ismail dan keturunan Esau. Nah, sedikit harus tahu, ya, Muslim itu ada dua sumber. Oh, ini dia. Terima kasih Filipus. Kejadian 21 ayat 17. Tuhan mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Jangan takut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, ayat 18. Angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Dan nubuat ini ada di Indonesia. Ayo kita semangat. Ini hatinya untuk Indonesia. Nah, sedikit ya. Islam itu dari dua sumber. Satu dari Ismail, itu jelas. Tapi yang kedua, itu dari Esau. Nah, ini bedanya. Yang dari Iran, Irak, Afghanistan, semuanya itu dari Esau. Yang di tanah Jazirah Arab itu dari Ismail. Dan memang mereka beda. Tapi Tuhan pun tetap mengasihi semuanya itu. Yang berikut, tentang Ring of Fire. Jadi bangsa Indonesia ini diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Saudara dan saya sebagai orang Indonesia adalah orang yang tidak takut mati dan tidak takut bahaya dan tidak takut bencana, karena kita tinggal berdiri di atas magma, gunung berapinya luar biasa, tapi subur tanahnya. Oke, itu Indonesia. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kita lihat. Kisah Rasul 17 ayat 26. Maka itu saya bangga jadi bangsa Indonesia dan lahir di Indonesia. Wah, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Saya punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri. Saya punya kesempatan. Dan sudah sangat mudah buat saya untuk izin tinggal. Tapi saya nggak mau. Saya tahu Indonesia itu ada di hati Tuhan. Nanti bangsa Indonesia akan jadi jawaban buat banyak bangsa-bangsa yang lain. Udah, Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja, yaitu Adam, Yahweh Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Selesai? Belum. Dan Yahweh Tuhan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, saudara, inilah bukti
bahwa memang Indonesia itu ada di hati Tuhan, dia menetapkan dari satu orang saja, bukan dari banyak orang. Ya. Jadi kita nggak perlu meragukan lagi tentang Indonesia ini ada betul-betul di hati Tuhan. Sangat jelas apa yang tertulis di Alkitab ini. Ya, dan Tuhan menentukan batas-batas kediaman. Ya, batas-batas kediaman. Jadi masing-masing kita punya wilayah yang berbeda-beda di dalam perjalanan hidup ini. Ya, untuk Jawa saja beda-beda. Ya, satu pulau besar ini. Nah, itulah saudara yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing supaya tugas ya yang Tuhan percayakan buat kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Kalau kita tahu wilayah batas-batas kita masing-masing, dan itu sungguh luar biasa. Oh, terima kasih Bapak, kami ada di Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah urusan dengan negara. Sama sekali tidak. Maka itu di Alkitab sedikit sekali Tuhan bicara tentang negara. Tapi Yahweh Tuhan sibuk dengan ngurus bangsa-bangsa. Jadi beda antara negara dengan bangsa. Jadi kalau negara Tuhan nggak tahu sibuk, tapi bangsa Tuhan sibuk luar biasa. Nah, inilah fakta hidup bagaimana Tuhan itu bekerja lewat kehidupan kita, dan kita ini jadi berkat buat banyak orang di dalam segala hal yang kita kerjakan. Karena Tuhan ingin namanya dikenal oleh dunia ini. Jadi tugas kita ya, dan kita ada di Indonesia, kita sangat bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Dan kita tidak memilih loh. Kita jadi bangsa Indonesia itu nggak milih. Maka itu nggak boleh rasialis di antara kita. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Satu, bukan dua. Yang lain silakan. Apa haknya? Ketika saudara dan saya mau dilahirkan, Tuhan nggak tanya dulu, kamu ingin jadi bangsa apa? Enggak. Maka itu saudara dan saya jadi bangsa apa? Itu keputusan dan ketetapan Tuhan. Ingat, Tuhan benci rasialis. Sebab kita nggak bisa milih. Kita jadi bangsa apa. Dia yang menentukan. Bertobat yang masih rasialis. Bertobat yang masih merasa sukuku lebih hebat daripada sukumu. Bertobat. Kalau tidak, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Betul ya? Karena itu suara anak itu. Oke, jadi bertobat yang masih kesukuan. Ayo, kalau masih ada orang tua, papa, mama yang belum bertobat, kalau anaknya Tuhan jodohkan dengan yang tidak sesuku dengan kamu, dan kamu murka, celakalah kamu kalau masih mengaku anak Tuhan. Engkau rasialis yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan sombong dengan suku kita atau bangsa apa. Itu hak Tuhan untuk menentukannya. Maaf kalau ada yang tersinggung, ya berarti saudara yang tersinggung itu yang perlu bertobat. Itu saja buat saya. Jadi di Indonesia ini nanti akan dikenal. Dan dari Indonesia Tuhan akan bekerja luar biasa. Lanjut, Yesaya 49. Ayo, Yesaya 49. Kita lanjutkan. Ayat 1 mulai. Yesaya 49 ayat 1. Wih, betapa hebatnya Tuhan kita ini. Jadi masih kesukuan bertobat ya. Banyak nak. Enggak cuma satu tempat. Di banyak tempat juga masih banyak. Sedih. Saya selalu mengajarkan ini, maaf ya. Sampai kapan gereja pun bertobat? Kenapa sampai hari ini masih terjadi? Kalau gembalanya orang Batak, jemaatnya Batak semua. Kalau gembalanya orang Minasa, jemaatnya orang Minasa semua. Kalau pendetanya orang Tionghoa, jemaatnya Tionghoa semua. Kalau pendetanya orang
Toraja, maaf. Kenapa? Ini harus diberantas, saudara. Tuhan benci kesukuan dan rasialis. Maaf. Oke, Yesaya 49 ayat 1. Judulnya menarik. Hamba Yahweh sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Saudara, tahu nggak? Indonesia ini negara kepulauan yang terbesar nomor 2 di dunia. Nomor 1 itu Kanada. Tapi banyak kosongnya. Ya, Kanada begitu besar. Penduduknya hanya puluhan juta. Nggak sampai ratusan juta. Yang kedua, yang ketiga, Pak, itu Filipina. Baru saya lupa negara mana lagi yang pulaunya paling banyak. Saya ulangi lagi. Jadi Yesaya 49 ini jelas untuk Indonesia. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Oh, terima kasih Bapak. Engkau berfirman memanggil semua penduduk pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Yahweh telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut aku sejak dari perut ibuku. Jadi saudara dan saya, itu yang lahir dan jadi bangsa Indonesia. Itu punya tugas sebagai hamba Yahweh. Lalu kita menyerukan suaranya ke pulau-pulau, ke tempat-tempat yang jauh. Lihat ayat 2. Kita sudah ditetapkan sejak kita masih dalam kandungan ibu. Ayat 2. Yahweh telah, bukan akan, membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Weh, terima kasih. Yahweh telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Haleluya. Ia berfirman kepadaku, kepada saudara dan saya, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu, oleh saudara dan saya, aku, kata Yahweh, akan menyatakan keagunganku. Terpujilah Tuhan. Kami terima Tuhan mandat ini. Ayo kita terima mandat ini. Hebat sekali. Sefanya 2 ayat 11. Sefanya pasal 2 ayat 11. Wih, ini lebih dahsyat lagi. Ini jelas Indonesia, saudara. Sefanya 2 ayat 11. Terima kasih, Bapak. Roh Kudus itu luar biasa. Sefanya 2 ayat 11. Yahweh akan mendahsyatkan mereka. Saudara tahu kata mendahsyatkan? Bapa di surga, Yahweh Adonai, akan membuat mereka bukan gemetar ketakutan, dahsyat. Perhatikan baik-baik. Sebab Yahweh akan melenyapkan para Allah di bumi. Terima kasih Bapak. Segera laksanakan nubuat ini. Para Allah akan dilenyapkan di bumi. Haleluya. Lakukan Tuhan. Lakukan. Dan kepada Yahweh Tuhan akan sujud menyembah setiap bangsa, daerah,